siang, Ibu. Mohon Selamat maaf siang Pak Minto. ya, mohon maaf Bu mengganggu waktunya, Ibu Iya, Rama. alhamdulillah Apakah nggak Ibu apa-apa. ada waktu luang, Ibu? Alhamdulillah saat ini waktu saya senggang, bisa I- kita diskusi mungkin. Ada perlu Pak? iya Bu, ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Kebetulan Ibu ada waktu luang, Mm-mm. maka dengan ada waktunya luang ini, mohon Ibu bisa berdiskusi agar saya bisa dapat pencerahan, masukan, dan sebagainya seperti itu, Iya, Ibu. mudah-mudahan ya kita dengan diskusi di sore hari ini bisa menambah masukan atau menyelesaikan masalah yang sedang Bapak alami. Sebelumnya saya mau tanya Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu juga moga-moga sehat juga ya, Bu ya. Alhamdulillah, semoga Iya, kita sehat ya. Baik Pak, amin. kira-kira kita langsung saja ya. Kita nggak akan lama-lama kok Pak, insya Allah Iya, maksimal cuma 15 menit ya. iya, Ya. Oke, silakan Bapak. iya. Ada masalah apa Pak? Iya gini, Bu. Mm-mm, Saya ada masalah di kelas saya. Kebetulan kan saya sekarang ngajar kelas 6. mm-mm, Masalah mengenai nilai-nilai untuk mata pelajaran MTK anak-anak saya masih di bawah KKM, Bu, gitu. mm, Padahal saya sudah maksimal untuk mengajarnya. Terutama materi-materi mm-mm. bangun ruang nih Bu di semester ini. Iya Udah Pak. pengakhiran untuk mau ujian Mm-mm, sekolah. mm-mm. Nah, itu permasalahan saya ketika mengajarkan materi bangun ruang, kok nilai anak saya ulangan masih jauh dari harapan saya nih Bu. Nah, Oke. gimana nih Bu ya menurut Ibu nih? Iya, jadi masalahnya Bapak anak-anak untuk materi bangun ruang ya masih di bawah KKM gitu ya Pak ya. Iya Bu, iya. Oke. Jadi nanti tujuan kita ini kita dapat solusi ya, gimana Iya, anak-anak bisa nilainya bisa meningkat gitu ya Pak ya. Jadi di materi betul. bangun ruang ini nanti anak-anak diharapkan bisa tuntas semua seperti itu Pak ya tujuan kita ya, dan Bapak bisa menemukan solusi gimana cara Benar untuk Bu. meningkatkan nilai Hasil dari ya. materi-materi tersebut gitu ya Pak ya. Ya, Betul mudah-mudahan Ibu. insya Allah kita dapatkan solusinya ya Pak ya di diskusi kita pada sore hari ini ya Pak ya. Amin ya Bu. Oke, selain masalah dalam KKM, Bapak ketika pembelajaran menemukan hal-hal yang lainnya yang dirasa sulit nggak ketika maksudnya ketika proses pembelajarannya seperti itu, apakah Bapak udah melihat kira-kira mereka kurangnya di mana gitu sebelum sampai di akhir nilai? Padahal saya sudah berusaha Mm-mm, untuk mengajarkan anak-anak saya maksimal mengenai mm-mm, materi bangun ruang ya Bu ya. mm-mm, Saya sudah memberi contoh mm-mm, dari contoh-contoh soal. mm-mm. Kemudian saya sudah sering banyak latihan agar mereka terbiasa dengan materi-materi yang begitu banyak materi-materi bangun ruang. Ada misalkan kerucut, ada Iya. balok, ada tabung. Makanya saya ulang-ulang biar Mm-mm. mereka ingat kembali. Nah, ini kok harapan saya ketika pas diujikan, diteskan, Mm-mm. nilainya masih jauh dari KKM, dari harapan saya gitu. Iya. Udah berusaha saya mengajar maksimal nih Bu Iya, gitu. iya pasti ya. Iya, Sebelumnya ini saya mau tanya dulu kalau di bangun ruang itu memang materinya cukup banyak gitu ya Pak ya. iya Cukup kurang banyak ya lebih kayak ada dari bangun bangun-bangun ruangnya itu kan bervariasi seperti itu ya Bapak ya. betul, iya Bu. Hahaha. Jadi itu tuh harus mereka harus menguasai semua gitu ya Pak ya. Iya, minimal Hmm. sudah Hmm. saya kasih tahu, oh misalkan nih balok seperti ini, kubus Hmm. seperti ini, bola seperti ini. Cuman permasalahannya anak-anak udah suka lupa, terus Iya, lupa. anak-anak ya Rumus-rumusnya Pak ya. terutamanya Bu, iya. Iya Pak. Boleh kalau kemarin-kemarin yang Bapak terapkan gitu ya di kelas, Nah, Bapak menggunakan metode apa Pak? Atau iya, model pembelajaran apa Pak? saya biasanya menggunakan metode ceramah Bu, gitu. Hmm. Nah, dari Oh situ, iya. iya. Hmm. Dari situ saya contohkan, Hmm. ini gambar tabung anak-anak, ini gambar Hmm. kerucut, ini gambar bola, ini gambar limas.
Nah, Mhm. di situ saya sudah beri contoh. Iya, Pak. Nah, ketika dalam perhitungannya, kenapa ya kok masih lupa terus? Akhirnya karena formulanya lupa atau rumusnya lupa, jadi anak-anak salah ngitungnya nih Bu, gitu. Iya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu Bapak masih fokus di, kegiatan proses pembelajarannya itu masih metode ceramah gitu ya, Pak, ya? Iya Ibu, Iya, seperti itu. mungkin, Bapak bisa mencoba dengan Hmm. metode lainnya, Pak. Kira-kira Bapak, mau mencoba dengan metode lain atau tidak, Pak? Mau sih Bu, saya akan Mhm. berusaha ketika anak-anak saya biar dapat nilai maksimal sesuai dengan KKM atau harapan saya nilainya lebih meningkat, lebih baik lagi Nah, dari yang sebelumnya itu Bu, seperti iya, itu. betul, Pak. Jadi mungkin, dengan metode ceramah itu belum maksimal kepada, murid-murid kita. Nah, kita coba mengganti metode yang lain gitu ya, misalnya dengan, Hmm. permainan, bangun ruang, atau yang lain. Mungkin Bapak ada punya ide, Pak, untuk, menggunakan metode lainnya, Pak? Saya sih berusaha untuk mencoba lagi dengan yang Mhm. tadi Ibu sampaikan, metode lain misalkan saya membawa, bangunnya, alatnya. Mmm, Misalkan, oh 5 seperti ini, kemudian, tabung seperti ini, kemudian bola seperti ini, dan ada alternatif lain tuh Bu, saya iya. akan, eee, setelkan YouTube-nya gambar-gambarnya gitu. Oh, iya Dari iya, menarik tuh, Pak. gambar-gambarnya itu, nanti ini rumusnya ini, kan kalau di YouTube tuh anak-anak suka sering tertarik gitu dengan, gambar-gambar gitu, seperti itu Bu. Kalau kemarin kan saya hanya metode ceramah, anak mungkin bosen kali ya denger suara saya gitu Bu. Iya, betul, Heeh, Pak, bisa dicoba tuh, Pak, dengan metode-metode yang lainnya, misalnya tadi dengan YouTube gitu ya. Anak-anak kan heeh, untuk usia SD gitu ya, biasanya mereka suka iya Bu. dengan gambar-gambar, video-video, apalagi yang dengan suara-suara juga suka, seperti itu ya. Iya Kemudian betul dengan betul. yang nyata, nah anak-anak juga Heeh, suka tuh dengan benda-benda yang nyata, misalnya mereka bawa permainan apa tuh yang bentuknya balok, kemudian bawa oh topi iya, yang heeh, kerucut, seperti Lego seperti itu itu ya, ya, Pak, ya? heeh, betul, Oke. Kira-kira gambar-gambar ada ide piramid. lain, Pak? Nah, rencana sih yang tadi saya sampaikan YouTube itu kebetulan kan di sekolah ada Infocus. Hmm, Nggak apa-apa deh nanti saya selalu bawa Infocus setiap ngajar gitu ya kan. Kemudian sebelumnya saya sudah searching-searching YouTube gitu. Mungkin dari situ ada variasi-variasi yang tertarik sehingga anak lebih apa ya, untuk lebih mencari tahu tentang materi itu. Kalau kemarin mungkin bisa jadi anak-anak boring kali ya gitu. Setelah dikasih tahu metode ceramah, latihan soal. Mungkin dengan variasi YouTube ini, setelah saya kolaborasi berbagai macam YouTube, mereka mhm. lebih tertarik, akhirnya tertarik, bisa lebih semangat untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang mengerjakan soal bangun ruang, seperti itu Iya, betul, Pak. kayaknya sih, Bu, Biasanya ya. seperti itu ya, Bu ya, Pak, ya. Oke, Iya, kira-kira, Bapak mau melakukannya kapan nih, Pak? rencana sih lusa, Ibu, segera gitu, karena kan kemarin saya udah melaksanakan ulangan, artinya saya harus remedial, remedial Iya. mengajar lagi mungkin. Dari situ saya akan mengulang lagi cara pengajarannya sehingga anak-anak bisa lebih fokus lagi, dengan lebih fokus lagi nanti saya akan adakan tes lagi. Dari situ saya akan melihat ketika misalkan anak-anak sudah maksimal, berarti saya sudah berhasil untuk mengubah cara mengajar saya tuh Bu, untuk lebih variasi nggak hanya metode ceramah saja di Iya, materi itu. betul betul. Untuk materi bangun ruang itu, sangat bisa ya digunakan metode-metode lainnya tadi seperti membawa benda aslinya gitu ya, yang Iya C-C mainannya, betul, jadi praktek langsung, Bu, anak juga suka tuh biasanya praktek ah, langsung ya, Pak, ya. benda konkret Mhm, bener Bu. iya betul, benda konkret Kalau seperti kemarin itu. kan saya hanya abstrak aja, Mhm mhm. piramid kayak gini, anak-anak mungkin kebayangan ada yang nyampe pikirannya, ada yang masih abu-abu, ada yang masih belum paham piramid seperti apa, kemudian 5 seperti apa, prisma seperti apa.
Nah, Mmm, ya tadi 2 cara tadi, saya coba dengan YouTube yang setiap hari saya harus bawa Infocus ya kan, untuk, mengajarkan kembali dan bawa benda-benda konkretnya gitu. Kebetulan kan kalau bangun ruang, kalau abstrak mungkin yang, daya ingatnya kurang kuat, ini kubus seperti apa, balok seperti apa, prisma seperti apa, kerucut seperti apa, blank lah gitu ya. Mungkin dari iya. situ awalnya yang membuat anak-anak nilainya tidak maksimal, Ibu, gitu. Iya betul, dan juga, bisa juga benda-benda itu mereka yang mempersiapkan sendiri, Pak. Jadi jangan nggak harus Bapak yang mempersiapkan gitu. Misalnya mereka diminta untuk bawa benda-benda tersebut ya, yang Iya mereka punya di rumah. Biasanya kan mereka punya main-mainan itu tuh yang apa, yang bentuk iya, balok, bentuk lucu, bentuk bola heeh. gitu, mereka bawa masing-masing gitu. Jadi mereka udah langsung bisa mengenali benda-benda tersebut bentuknya seperti apa gitu. Itu Iya, sih, Pak. betul, Bu, ya. Jadi anak-anak istilahnya bendanya aja sekarang sudah mengenal, tinggal, Mhm, formulanya atau rumusnya sedemikian rupa, iya betul. minimal dengan bendanya sudah mengenal, rumusnya sudah mengenal, nanti ketika masuk dalam perhitungan, anak-anak jadi lebih bisa untuk mengerjakan soal-soal. Karena kan kalau kelas 6 untuk kali-kalian ya rata-rata bisalah gitu, seperti itu. Jumlah kali dan bagi-bagian juga sudah bisa nyampe lah Bisa, untuk betul di betul, udah kelas tinggi gitu. ya mereka udah bisa perkalian, penjumlahan juga sudah mahir lah ya, pembagian dan Betul, sebagainya Bu, sudah mahir ya. Iya, heeh, betul. betul betul. Kira-kira, berarti untuk pelaksanaan ini gitu Bapak kan harus membuat, RPP-nya gitu ya, berarti Iya, Bu, segera mungkin gitu ya Bapak buat ya? iya. Dan, di situ saya akan mempersiapkan alat-alatnya ya Mhm. pasti membawa laptop, infocus, dan Iya benda-benda betul, konkret bangun ruang seperti itu di iya RTP betul, heeh tersebut. heeh heeh. Kalau Iya. kemarin kan metode ceramah, kemudian dari situ ada sebuah benda berbentuk kerucut, kerucut apa ini mungkin Iya seperti bingung, itu. betul, anak-anak pasti Heeh, masih, mungkin ada sebagian yang sudah tahu, tapi ada sebagian yang masih bingung, "Apa sih ini yang dimaksud benda yang kayak gimana?" Gitu. Jadi kalau ada bendanya langsung mereka kan langsung tertuju pada benda tersebut, jadi lebih mudah mungkin ya, diharapkan seperti iya itu. iya, jadi kita bawa ke pemikiran konkret, tadinya Iya, mereka pemikirannya abstrak, jadi dengan konkret akhirnya terbentuk di dalam pikiran mereka menjadi lebih siap ketika apa yang perlu dicari dan apa yang perlu dikerjakan dari soal tersebut, seperti itu. iya betul, Kak. Mhm. Iya, Iya. baik, Ibu. Kira-kira, setelah bisa, dilaksanakan tersebut, apalagi Iya. yang Bapak, ingin lakukan? Nah, dari yang nanti setelah dalam pembelajaran Mhm. sudah saya kombinasikan Mhm, mengajarnya, mhm, tadi saya pasti akan mengadakan tes. Nah, iya dari tes itu betul, nanti ketika hasilnya lebih baik dari sebelumnya, berarti saya harus mengubah cara pola mengajar saya untuk bisa memaksimalkan nilai minimal KKM dan nilainya sudah sesuai tuntas apa yang ya, sudah saya mhm, harapkan gitu, iya seperti itu, bisa Bu. meningkat bagus ya, Heeh, seperti betul. itu ya. Iya, Oke, kira-kira Bapak mau bekerja sama dengan, kalau di sekolah Bapak itu kelas 6-nya cuma satu kelas atau ada beberapa kelas, Pak? ada 5 nih, Bu, makanya Kelas nanti 6-nya saya ada 5 kelas ya? Nah, iya, Bapak berencana berkolaborasi atau bagaimana, Pak? tentunya saya akan nanti sharing antar, rekan sejawat yang separalel dengan, mengajar sesama guru kelas 6 ya kan. Kebetulan kan kalau di SD memang guru kelas hampir tiap hari ketemu gitu, Bu, seperti itu. Dan tentunya juga saya nanti meminta masukan-masukan dari guru lain juga dan nanti kita sharing juga sehingga apa yang diharapkan nilainya maksimal dan sesuai harapan, seperti itu, Bu. Iya. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan harapan, Bapak dan kita semua tentunya anak-anak bisa maksimal dan mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu ya, Pak, dan saya tunggu nanti,
kegiatan yang Bapak yang sudah dilakukan dan refleksinya seperti itu ya Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya sedemikian hingga saya ke depan bisa mencari untuk solusi pembelajaran yang lebih baik kepada anak untuk mengimbaskan. Terima kasih Ibu atas Terima kasih masukannya. juga Bapak Minto sudah mau berbagi pengalamannya. Kita sama-sama sharing untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah Ya, Bapak. Baik, terima baik Ibu kasih. Rahma, makasih kembali.